Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ncis, review Ncis. Ya, kita balik lagi di konten terbaru nih. Bukan lagi ngomongin tentang perjalanan bersenang-senang dengan ikan cupang, tapi kita mulai masuk di Ncis, review Ncis. Waduh. Ya, jadi sekarang kita mau ngebahas tentang ikan ini. Waduh. Ikan yang akan selalu hadir di gen Ncis Cupang Depok. Sebenarnya ini ya gen Becis Cupang Depok lah ya. Ini gen Becis Cupang Depok yang sudah mulai nyisa-nyisa ikan-ikan legendarinya dari Becis Cupang Depok. Dan kita mau ngomongin sebentar tentang dari mana ini asalnya, dari mana ini ditemukannya, siapa sama bapaknya, formnya segala macam. Mari kita obrolin. Ya, ini gua namain plakat marble X Hellboy Panda Fancy. Wah, ini asik sih ini. Gua kalau misalnya ngelihat ikan ini tuh memang jadi teringat-ingat masa dulu. Karena sebelumnya ini sempet ada ini ikan-ikan kayak gini, dan bahkan si oren-orennya ini zaman dulu tuh setengah badan. Jadi setengah badannya oren, setengah depan badannya tuh biru. Itu dulu sempet ada, dan itu tuh yang kayak gitu tuh lakunya tuh cepet banget. Dan ini memang pure dari marble sama Hellboy-nya Becis dulu, zaman dulu. Dan gue dapat ini ya masih ada ya secercah dari gen-gennya Becis dulu yang akan tetap gue lestarikan sih. Dan mudah-mudahan sih ada ketemu gen-gen yang lain dan akhirnya gue bisa bilang itu gen Becis Cupang Depok. Cuman kalau ini gue akuin ini adalah gennya Becis Cupang Depok ini. Ini asik banget. Jadi kalau misalnya dilihat kepalanya tuh putih ya, terus badannya itu biru, terus walaupun tidak kombi tapi terlihat sekali dari lek-lekan tuh apa? Dari kedokan sampai dasinya itu orange, terus ada sedikit orange dibalut sama biru dari badannya itu. Dan ini tuh sisiknya tuh tebel ya, jadi bukan glossy yang biasa, tapi ini rada kita bilangnya apa ya, glossy tuh rada nimbul gitu lah ya. Glossy tuh lawan katanya apa sih, lupa, pokoknya itu rada nimbul tuh. Jadi si birunya, si sisiknya itu dia kayak sisik dragon, dia biru sisiknya, cuman ini dia nggak terlalu mencuat banget nih sisiknya. Ini asik banget, ini asik banget. Terus udah gitu kita ngomongin umurnya dulu. Ya ini udah masuk di 4 sampai 5 bulanan, gue lupa, mungkin 5 bulanan. Ini mungkin udah masuk di 5 bulanan. Terus size-nya ini udah size M ya. Terus bentuk badannya ini lumayan profesional lah menurut gue. Walaupun sih sebenarnya buntutnya masih kurang, buntut belakangnya ya. Buntut primernya tuh masih kurang megar, tapi paling enggak si si dorsalnya itu lebih tinggi daripada si buntut primernya. Jadi ini bisa kita bilang sangat profesional lah, boleh lah kita bilang profesional. Terus udah gitu badannya peluru banget ini. Ini badannya asik banget ini. Badannya asik, dasinya juga asik, kedokannya asik, mentalnya juga asik. Kebetulan matanya hitam. Nah, masih menjadi misteri sih. Kadang-kadang ada yang bilang kalau ngawinin mata hitam sama ngawinin mata silver tuh nanti hasilnya bakal beda burayaknya. Wah, gue kurang paham lah itu. Cuman itu perlu dicoba itu tuh. Dan yang sampai sekarang tuh masih gue cari jurnalnya, apakah iya si mata silver sama si mata hitam itu bisa berhubungan sama faktor-faktor burayaknya. Nanti kita cari ya jurnalnya untuk pembahasan selanjutnya. Mental, wah ini mentalnya asik sih, ini mentalnya asik banget. Kalau bisa dibilang, gue selalu bilang kayak gini ya, kenapa ya ikan-ikan yang mahal, ikan-ikan yang keren
ikan-ikan yang mahal, ikan-ikan yang keren, ikan-ikan yang warnanya jadi banget, itu mentalnya tuh bagus-bagus banget ya. Dan daya tubuhnya juga gua rasain itu juga cukup luar biasa lah. Itu ikan-ikan yang bagus. Tapi ikan-ikan yang jelek tuh dia cenderung letoy, cenderung gak asik. Kenapa ya? Mungkin memang itu adalah ikan yang bagus daripada yang bagus sih menurut gua. Nah, selanjutnya kita ngomongin tentang mutasi. Ini kebetulan memang beberapa ada lagi ternyata. Jadi kawinan dengan formula yang sama, Marble dikawinin sama Hellboy, dan ternyata keluar lagi. Walaupun sih sebenarnya gen yang ini tuh berasal dari Marble sama Marble. Ntar ya, cuman kita ngomongin yang ini dulu. Jadi ini ada nih ternyata yang mirip sama, jatuhnya dia omnya ya, jatuhnya mirip sama omnya. Nah, ketika dia mirip sama omnya tuh kayak gini dia. Nah, tuh dia. Kalau gua rasa nih cikal bakalnya nanti bakal kayak gini nih. Dan kalau misalnya dilihat dari mutasi awalnya, ternyata dia mutasinya awalnya kayak gini. Nah, itu dia. Itu mutasinya, jadi belum terlalu ngejreng banget, buntutnya juga belum terlalu belum terlalu ngebuka banget, tapi yang pasti sih udah asik ini. Kelihatannya udah bakal asik. Jadi ini udah mulai kayaknya sih memang hampir 90% yang ini nih bakal jadi kayak yang ini. Nah, kayak gitu. Mutasinya sih kayak gitu. Jadi kalau mutasi umur 2 bulan tuh masih bisa kelihatan tuh ntar jadinya bagus atau kurang enak, nanti bisa kelihatan di situ. Tapi kalau misalnya 1 bulan tuh masih belum kelihatan. Ya di 2 bulan tuh udah bisa diprediksikan lah itu bakal jadi ikan enak atau ikan biasa aja. Nah, terus habis itu kita ngomongin tentang dari mana nih asalnya si ikan ini. Nah, kita ngomongin tentang gen asalnya dulu. Jadi teman-teman mungkin udah pada tahu lah ya, kalau di Becis dan sampai sekarang sih di Encis tuh ngawinin cuman Hellboy sama Marble. Terus yang lain-lain tuh nggak terlalu nggak terlalu diseriusin. Cuman memang kita fokus di Hellboy sama Marble biar kita ketemu blurim tapi yang corak-coraknya tuh corak-corak enak kayak gitu. Gen asalnya sebenarnya adalah emak bapaknya ini. Nah, kalau emak bapaknya ini ternyata gue sih sebenarnya cukup amazed juga ngelihat ternyata anakannya bakal jadi kayak gini. Cuman yang pasti kalian harus engah dulu. Ini emak bapaknya itu berasal dari Hellboy Marble juga. Jadi walaupun ini ibaratnya Marble dua-duanya, atau bahkan ini sebenarnya adalah best girl ya. Kalau orang-orang ngeliatnya best girl, cuman gue sih ngelihatnya kayak ada sesuatu yang sayang aja gitu kalau misalnya nggak diikutin terahnya. Walaupun sih sebenarnya ini adalah sebuah coba-coba biasa aja gitu. Kalau misalnya jadi bagus ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya jangan sampai dong. Tuh kalau misalnya jadi bagus ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya jangan sampai dong. Nah, jadi kalian juga harus tahu ini sebenarnya asal muasalnya dari Hellboy sama Marble juga. Jadi kalau ngomongin tentang kenapa kok bang kayak gitu asalnya, ya emang kayak begitu dia asalnya. Dan terus kalian juga harus paham dulu nih. Jadi kalau misalnya cupang itu selalu memiliki karakteristik yang cukup asik sih. Jadi pecahannya itu bisa diprediksikan. Contoh kayak Hellboy itu pecahannya ini. Tuh dia. Ada yang jadi ke oranye, ada yang jadi ke lavender tuh ungu ya. Ada yang jadi ke merah sih standar ya, warna merah tuh standar. Ada yang jadi, bahkan ada juga yang jadi ke solid tuh ada juga. Tapi kalau merah tuh standar. Terus ada juga jadi kayak ke rada koi-koi itu ada juga. Jadi jangan pernah bingung, karena sesungguhnya ngawinin ikan cupang tuh A ketemu A belum tentu jadi A. Siapa tahu jadi B atau C. Itu masih bisa diprediksikan, itu luas banget kayak gitu. Nah, kalau Marble tuh lebih luas lagi. Marble cuman biasanya kalau Marble tuh cuman kebagi menjadi 2 sih. Kalau nggak dia putih, kalau nggak dia biru, kalau nggak dia total biru, kalau nggak dia biru total putih. Tuh dia tuh biasanya cuman itu aja. Cuman kalau yang lain-lain sih biasanya dia keluar kuning, keluar lagi banyak lah ya. Pasti sih si Marble ini keluarnya tuh biru, kalau nggak putih, dah itu aja gitu kan. Dan kalau misalnya dikawinin ternyata rada unik juga. Oh, Marble juga keluar rada-rada kayak Cooper. Itu juga harus hati-hati. Jadi bener-bener harus ngeliatin banget ini awalnya dari mana, ini asalnya dari mana kalau ngawinin cupang tuh. Nah, kita ngomongin tentang saudara-saudara dulu. Nah, kalau misalnya kalian yang tadi ini mah bapaknya ya, kita liatin saudara-saudaranya. Wah, banyak sekali kan. Nah, lu bisa lihat lah di sini ada yang jadi Marble, ada yang jadi Hellboy, ada yang jadi Marble Hellboy. Cuman ya kayak gitu-gitu aja gitu. Dan
jangan pernah takut sih kalau ngawinin cupang Basgal tuh, jangan pernah takut. Yang penting kalian yakin itu terahnya bagus, gennya bagus, udah terusin aja terus. Karena kadang-kadang ada juga kok anak artis yang ternyata anaknya jadi jelek, tapi bisa jadi cucunya jadi cakep lagi karena ketemu sama kakek nenek yang cakep kayak gitu kan. Ya itu nggak usah takut yang kayak gitu-gitu. Jadi kalian kalau misalnya ngawinin cupang tuh jangan pernah takut lah pokoknya ngawinin cupang jelek. Bahkan ada juga yang teman-teman yang memang kayaknya sih kalau kayak gini sih bukan pemain cupang biasa, tapi kalau kayak gini tuh biasanya pemain cupang yang memang udah handal di bidangnya. Jadi dia udah tahu gitu, gue mau ngambil gennya si ini aja nih, walaupun sih sebenarnya yang diambil tuh cupangnya grade C atau bahkan grade D, tapi ada aja nanti ngawinin yang anak-anaknya tuh yang keluar kayak gitu, dan dia akan ngawinin yang anak-anakannya yang bagus seperti emak bapaknya itu. Nah jadi kebayang sih kalau ngawinin cupang tuh memang rada misteri gitu, nggak bisa kita simpulin ini A sama A jadinya A semua atau A sama B jadinya AB. Enggak sesimpel itu sih kalau ngawinin cupang. Jadi kalau misalnya kalian ngawin cupang, gas aja terus. Ya, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita yang lama ini kita sebenarnya ngomongin tentang gen awal. Jadi kalau ngomongin tentang gen awal tuh rada sedikit ribet kalau misalnya ternyata kalian ini ngawininnya itu dapat dari seller misalnya, karena terkadang si seller juga nggak tahu nih gennya apa, karena ada aja gitu Hellboy keluar Koi atau Koi keluar Hellboy, itu ada aja gitu, karena kita nggak tahu emak bapaknya sebelumnya apakah dia pernah dikawinin sama Hellboy dan Koi, itu kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya kalian kalian dapat ikan dari breeder, ya itu kalian bisa langsung investigasi ngawininnya dari apa, di mana, dengan siapa, sedang berbuat apa, itu bisa kalian tanya-tanyain ke breeder tersebut. Nah, biasanya kalian juga harus ngeh. Ini sebenarnya bakal kita bahas di materi selanjutnya, cuman ini bocoran sedikit lah. Jadi kalau misalnya di cupang itu kalau ngomongin tentang crossing A ketemu sama B, biasanya ini warnanya itu ngelihat dari si warna emaknya. Emaknya itu biasanya 70% tuh bakal ke situ tuh. Cuman ini bakal banget dikait-kaitin atau bakal banget berdampak sama emak bapaknya. Kalau emak bapak yang sebelum-sebelumnya itu ternyata dari gen apa atau gen C, bisa jadi ntar dia bakal jadi gen C semua. Bisa jadi nanti anakannya nggak ada yang kayak emak bapaknya, itu bisa jadi banget gitu. Karena ternyata si emak bapaknya ini ternyata bukan gen dominan. Cuman kalau misalnya yang apak adalah ketika kalian ngawinin, maaf ya, cupang-cupang yang standar dan ternyata itu gennya gen standar yang udah dominan, ya itu nanti keluarnya standar semua, ibaratnya kayak cupang adu lah. Cupang adu kan gennya murni ya, gue bilang gennya murni, jadi kalau dikawinin tuh paling keluar cuman yang putih itu cuma dikit, cuman yang udah sih hitam semua, silver semua kayak gitu. Nah kalau misalnya bapaan, baru bapaan itu dia warisinnya tuh ke form, dia ke bentuk badan, terus habis itu ke buntut segala macam. Nah itu bapaannya tuh, itu ngomongin tentang warisan dari bapaannya itu bentuk badan. Tapi warisan dari warna tuh hampir 70% adalah ibu, dan 30% itu yang random. Bisa jadi A ketemu sama B, ntar tuh 30%-annya tuh bisa jadi A sama B. Jadi kalau kita ngawinin cupang itu nggak lepas dari yang namanya perawatan. Jadi lu akan sangat percuma kalau misalnya lu berandai-andai menyetak ikan cupang yang sudah sangat bagus, cuman perawatannya standar-standar aja, ya ikan lu juga bakal standar-standar aja. Bahkan yang udah warna itu bisa keluar cepat itu karena kasih makan kutu air. Jadi kalau misalnya kalian perawatannya standar walaupun ikan kalian juga sebagus apapun, ya begitu-begitu aja hasilnya ya. Oke, bisa kan didengerin? Iya. Jadi kita bakal ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Sekarang materinya adalah encis, review encis. Nah.